Nah, sebelum kita lanjutin obrolan kita dengan tamu kita hari ini, mohon untuk di-subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke Kak, selain intimidasi tadi, ada diskriminasi apa lagi sih yang Kakak pernah terima dengan paras Tionghoa ini? Paras Tionghoa. Iya, jadi baru-baru ini saya ada open donasi untuk salah satu saudara kita yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi saya dapat infonya itu dari salah satu relawan gitu kan. Oh, ini perlu dibantu gitu. Ya seperti biasa, prosedur awal kita survei dulu. Kenapa dia perlu dibantu? Ya. Kenapa penyandang disabilitas? Ya, jadi ceritanya ini terjadi pemukulan sampai cedera yang lumayan berat. Oh. Gitu. Jadi perlu biaya besar untuk perawatan di rumah sakit. Oh, oke. Nah, jadi akhirnya ketika dapat informasi ini, prosedur awal adalah kita survei dulu. Oh, ternyata infonya valid nih gitu kan. Nah, sebelum kita memutuskan untuk open donasi, kita pastinya meminta persetujuan dulu dari pihak keluarga. Karena kan ini kita akan mengekspos gitu loh untuk keluarga mereka ini, apakah mereka keberatan atau tidak gitu. Oh, ternyata oke nih, ya udah. Kita akhirnya bikinlah postingan di media sosial untuk open donasi. Nah, tak lama kemudian dapat nih WA gitu dengan nada-nada mengancam gitu. Dari pihak keluarga kah atau? Nah, awalnya saya nggak tahu. Nah, mungkin ketika WA itu masuk, ngotot untuk video call segala macem, nanya kamu siapa, ada maksud apa bikin begini-begini yang kamu posting itu. Jadi yang ada dalam pikiran saya adalah, oh mungkin ini keluarganya yang tidak tahu saya open donasi untuk keluarga dia. Kenapa dia permasalahkan? Karena saya pakai rekening saya. Oh, jadi penggalangan dana itu pakai rekening pribadi? Rekening pribadi yang memang saya khususkan. Jadi ada rekening terpisah nih untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu. Cuman kan yang mereka permasalahkan, kenapa harus pakai rekening pribadi gitu. Nah, jadi akhirnya ketika dapat intimidasi seperti itu, saya pikir oh mungkin ini ada anggota keluarga yang masih belum tahu kalau ada relawan yang open donasi gitu kan. Ternyata saya infokan ke keluarga pasiennya, malah pastinya nggak tahu gitu loh siapa orang ini. Akhirnya malah berbalik pihak keluarganya marah-marah ke orang ini, dihubungin mau dicariin gitu-gitu. Dan ternyata dia bukan siapa-siapa. Mungkin kenapa dia mengintimidasi? Ya itu karena nggak suka aja. Ya itu seperti yang tadi kita bahas kan, ada stereotyping, ada maksud apa gitu loh. Lu Tionghoa bikin-bikin beginian pakai rekening pribadi, ada sesuatu nih gitu loh. Oh, berarti ini bukan cuma sekali dua kali dan sering malah ketemu ini. Sering sekali gitu. Itu tidak menciutkan. Oh enggak, malah bikin saya akhirnya malah lebih semangat gitu loh. Jadi untuk mematahkan stereotip masyarakat bahwasanya orang-orang Tionghoa itu tidak peduli gitu. Maksudnya kayak peduli ya tapi ya sesama mereka aja. Kan selama ini itu yang terjadi gitu. Gitu. Jadi banyak sekali stereotiping yang seperti itu ya. Terus Kak, kalau bikin kegiatan terjun sebagai seorang penggiat sosial, relawan gitu kan, berarti kan itu tidak berbayar loh Kak. Oh iya. Iya kan? Iya. Kenapa kamu bisa suka dengan sesuatu? Sementara kan di usia produktif ini kebanyakan orang itu kan jadi aktif, produktif untuk membangun aset atau mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Nah, sementara kakak ini kok malah lebih banyak waktunya terjun ke sosial. Iya. Jadi kalau saya bilang namanya kerja sosial itu harus panggilan hati. Oh, oke. Bukan karena ada udang di balik batu atau bukan karena ada motif tertentu gitu. Karena gini, ada beberapa tipe orang ya. Ada orang yang mungkin ngelihat fenomena orang yang membutuhkan gitu, tapi sekedar tahu dan oh kasihan ya gitu loh. Iya, betul. Itu yang umum terjadi. Tapi ada juga orang-orang yang lihat gitu kan, terus berpikir, oh kasihan ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu untuk mereka? Take action gitu. Ya. Nah, jadi itulah yang akhirnya membuat saya berpikir, begitu banyak fenomena di masyarakat gitu kan yang seperti itu, saya harus bisa berbuat sesuatu gitu loh. Apa yang saya bisa gitu loh. Apa yang saya tidak bisa, saya akan minta bantuan kepada orang lain juga. Tapi saya harus ambil andil di situ. Gitu. Siap. Itu sih yang buat saya.
Nah, selain kegiatan-kegiatan sosial tadi, terus sekarang kayaknya lebih aktif di bubuhan donor darah Samarinda. Bahkan sekarang jadi admin lagi. Iya. Iya kan? Kok bisa nyemplung ke bubuhan donor darah Samarinda? Iya, kalau soal ceritanya bisa nyemplung di bubuhan donor darah Samarinda ini awalnya karena lagi-lagi kita ngomongin soal kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya soal fenomena sosial tapi juga kebutuhan darah gitu yang begitu tinggi di kota Samarinda gitu. Jadi karena tiap hari ini beredar nih broadcast, oh ini perlu darah gitu kan. Terus akhirnya kami beberapa orang berinisiatif untuk membuat satu komunitas yang namanya Bubuhan Donor Darah Samarinda. Jadi membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan darah yang dibutuhkan. Oh, jadi itu komunitas baru terbentuk ya? 4 tahun, ini 4 sudah tahun, ini keempat. tahun keempat ya Betul. kan? Terus kakak sendiri pendonor aktif nggak? Iya, Pendonor aktif Iya. ya. Untuk jumlah pendonor Samarinda itu dengan kebutuhan itu mencukupi nggak sih? kalau sebenarnya semua pendonor itu rutin mendonorkan darahnya, nggak ada yang namanya broadcast itu beredar perlu darah. Cukup. Harusnya. Tapi pada faktanya adalah banyak yang orang donornya nggak rutin gitu loh. Karena mungkin mereka merasa tidak ada urgensinya untuk donor rutin gitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi- Ada benefit nggak sih? oh pastinya. Benefit dari orang yang suka rutin donor dan yang tidak gitu. Iya, yang pasti ya umum orang ketahui kalau donor darah itu menyehatkan untuk diri kita karena kan regenerasi sel-sel darah gitu dalam tubuh gitu kan. Tapi untuk manfaatnya yang pasti adalah kita mikirkan dampaknya ke orang yang kita bantu gitu. Kita menyelamatkan nyawa seseorang loh gitu. Oke. Iya. Aktif di admin sebagai admin dan biasanya kalau misalnya gimana sih alurnya dari misalkan nih saya butuh darah untuk keluarga gitu Oke. misalkan. Alurnya untuk saya meminta bantuan bubuhan donor darah Samarinda ini gimana? Iya, yang pasti yang awalnya ketika ada info dari dokter nih, keluargamu perlu darah nih. Yang pertama kali harus dilakukan adalah dari pihak rumah sakit akan membuatkan surat PDUT namanya dan sampel darah. Nah itu pihak keluarga membawa ke PMI. Jadi masukkan dulu ke loket. Nanti petugas akan cekkan stoknya. Kalau diminta untuk nunggu, artinya stok ada. Hanya butuh waktu untuk diproses dulu darahnya. Harus dicocokkan dulu antara darah pendonor dengan darah pasien. Tapi ketika petugas bilang, oh mohon maaf ini stok lagi minim, jadi Anda harus cari pendonor dari luar. Nah itulah baru boleh kontak ke kami. Jadi biasanya ketika kami dapat info, oh keluarga saya perlu darah nih sekian kantong. Saya tanya dulu, surat PDUT dan sampel darah sudah diantar atau belum ke PMI? Oh, oke. Karena itu data. Berarti kalau misalnya itu kontaknya kalian berarti ada juga dong di PMI? Ada. Ada. Oke. Jadi keluarga menghubungi kalian, kalian membantu mencarikan. Betul. Jadi kan kita ada grup WA-nya nih gitu. Jadi pergolongan darah. Jadi ketika ada dapat info ini perlu darah ini. Jadi kita minta keluarganya yang gabung di grup. Supaya komunikasinya lebih ke efektif. grup bubuhan darah itu Iya. ya. Oke. Jadi misalnya Widya nih perlu darah O misalnya. Iya. Nah, saya sebagai admin akan menggabungkan Widya di grup darah O. Oke. Gitu. Jadi memastikan dulu oh nih suratnya sudah masuk ke PMI dan memang terverifikasi butuh sekian kantong, baru kita sounding di semua grup. Jadi semua grup yang golongan darah O-nya. Karena kan untuk golongan darah O itu bukan hanya satu grup WA tapi ada banyak. Untuk sekarang ini ada 9 grup. 9 grup ya. 9 grup yang O doang. O doang ya. O doang. Nah, jadi kita akan bantu sounding di semua grup itu. Ada nggak yang sudah waktunya donor hari ini? Kalau ada, kita akan mengarahkan. Karena kan untuk donor buat pasien itu prosedurnya berbeda dengan donor rutin gitu. Oh, berbeda. Ya, jadi akan kita pandu sesuai prosedurnya supaya si pasien ini mendapatkan darah yang benar-benar dialokasikan dari pendonornya. Karena kalau pendonornya nggak ikutin prosedur, akhirnya malah nyasar. Kadang ada keluarga pasien itu yang panik, jadi tidak sudah misalkan entah meminta bantuan atau belum ke bubuhan donor darah Samarinda, terus dia akhirnya broadcast gitu kan, terus akhirnya ada juga yang memperjualbelikan darah. Ada nggak sih kayak gitu sebenarnya realitanya? Kalau itu oknum sih. Oke. Iya, jadi ada yang namanya pendonor bayaran, ada juga yang ada pendonor bayaran. Iya, ada pendonor bayaran dan juga calon darah. Nah, jadi ini adalah dua oknum yang berbeda. Pendonor bayaran adalah pendonor yang hanya mau mendonorkan darahnya apabila dibayar. Ada yang begitu? Ada. Jadi kayak misalnya nih, Pak, saya perlu pendonor. Oh boleh, saya donorkan. Sekian tarif saya.
Oh, apalagi kayak yang darah-darah yang langka ya, AB, Ya. resus negatif misalnya kayak gitu. Jadi Oke. itu lahan banget buat Lahan mereka gitu. Dan mereka akan gimana caranya supaya bisa donor sesering mungkin tanpa diketahui oleh PMI. Nah itu ada tuh mereka, kalau PMI udah tahu. Orang-orangnya. Oh iya, PMI udah tahu beberapa yang memang sudah sering melakukan praktek ini gitu. Jadi memang udah ditandain nih tanpa tugas. Oh ini pendonor bayaran nih, belum waktunya tapi sudah mau donor lagi. Jadi kadang-kadang mereka memasukkan data pribadi gitu. Kan untuk ini kan mereka harus ngisi data pribadi yang nama, tanggal lahir. Nah jadi ketika mereka belum waktunya donor, mereka kan datang dengan data yang berbeda gitu. Jadi seolah-olah ini pendonor baru sehingga dikasih sehingga bisa donor. Gitu. Berapa lama sih jedanya dari seseorang udah donor, terus untuk donor berikutnya? Kalau untuk jeda donor itu untuk laki-laki 3 bulan. Laki-laki 2 bulan, untuk perempuan 3 bulan 3 sekali. bulan sekali ya. Iya. Oh berarti dari situ udah ketahuan ya. Iya. Kalau misalnya ini pendonor bayaran. Sementara kalau calo darah itu? Nah, kalau calo darah adalah orang yang membantu mencarikan pendonor dengan biaya tertentu gitu. Jadi Itu banyak nggak sih? Banyak. Jadi misalnya gini nih, Widya perlu darah. Saya nawarin, Bu Widya, ini saya bisa bantu nih carikan sekian kantong, tapi sekian per kantongnya segini fee-nya gitu. Tapi bukan saya yang donor. Jadi saya mencarikan orang lagi. Nah, orang inilah yang akhirnya jadi pendonor bayaran juga gitu loh. Oh, jadi ini relate ya, Iya, antara calo darah juga sama pendonor bayarannya bisa relate dan bisa tidak juga bisa. gitu kan. Ya ada yang independen nih cari sendiri gitu kan, nyari korban sendiri. Oh, itulah gunanya kalian memasukkan si keluarga si pasien ini ke dalam grup donor darah itu. Jadi untuk memastikan pertama kan dari segi komunikasi biar lebih efisien. Betul. Karena kalau bukan keluarganya yang gabung, nanti kita kasih tahu apa, dia nyampaikan lagi, jadi berantai gitu. Lama akhirnya. Jadi kita biasanya akan minta keluarganya langsung yang gabung di grup. Nah, suka dukanya sebagai seorang pekerja sosial, terus donor darah, admin donor darah, banyakan sukanya atau dukanya? Banyakan dukanya sebenarnya. Terus kenapa tetap happy gitu iya, ya? Karena apa ya? Kalau dibilang dukanya itu lebih karena banyak orang-orang yang tadi mengintimidasi itu pertama, terus kedua juga yang pasti capek secara emosional gitu. Karena tenaga juga dong. Tenaga itu pasti, waktu, pikiran juga itu benar-benar exhausting banget gitu. Dan saya selama beberapa tahun ini kayak tidur meskipun cukup gitu, tapi bangun itu dengan kondisi aduh capek banget gitu, berasa nggak tidur gitu. Berasa kayak tidur itu nggak membantu apa-apa gitu. Jadi pagi bangun itu masih, di saat orang lain mungkin bangun pagi fresh gitu ya, saya pagi bangun tuh capek gitu. Tapi karena passion mungkin. Betul, ya. karena masih ada apa ya, beban-beban yang belum selesai gitu loh. Ada banyak sekali yang harus saya pikirkan. Nah inilah juga yang akhirnya membuat keluarga nggak terlalu support sebenarnya saya di ini. Iya, mereka senang saya di bidang sosial, tapi untuk mereka nggak usah segitunya gitu loh. Kayak nggak ada orang lain aja yang ngerjain gitu. Mereka sebenarnya mereka seperti itu tapi karena care. Iya, kan? Kita paham maksudnya. Cuman namanya udah panggilan hati ya. Iya, gitu. betul. Tadi dia sempat ngomong volunteer gini nggak dibayar gitu ya, malah harus keluar biaya sendiri gitu. Dan faktanya memang seperti itu. Lebih banyak biaya sendiri yang keluar ketimbang yang dari donasi gitu. Tapi kan karena saya prinsipnya adalah saya nggak mau minta. Jadi saya hanya sekedar open donasi. Jadi siapa yang mau tergerak untuk bantu, mereka akan bantu dengan sendirinya ketimbang saya minta gitu loh. Dan itu hasilnya akhirnya ya saya lebih banyak keluar biaya pribadi. Cuman saya tidak pernah mau mempermasalahkan itu karena selama saya masih bisa menghandle meskipun harus keluar biaya sendiri, it's okay gitu loh. Selama apa yang saya targetkan itu tercapai, dalam artian saya bisa bantu orang ini. What makes you happy? Bisa melihat mereka happy, bisa melihat mereka terbantu, itulah that's what makes me happy. Itu yang bikin kepuasan sendiri. Iya, karena kan mungkin ada apa ya, motivasi orang untuk melakukan kegiatan sosial itu macam-macam. Ada yang mungkin karena pengen dapat amalnya gitu kan, pengen masuk surga atau gimana. Kalau saya jujur pribadi itu nggak mikir sampai itu gitu loh. Saya nggak bukan prioritas saya untuk masuk surga. Itu bukan prioritas saya. Prioritas saya adalah selama saya hidup gitu, bisa membantu banyak orang, bisa melihat mereka terbantu,
masalah mereka terselesaikan, itu udah more than enough for me. Oh, so inspiring ya. Jadi bukan soal amalnya seberapa banyak kegiatan sosial yang saya lakukan, berapa banyak amal yang saya kumpulkan. That's not the deal. Itu bukan yang saya kejar gitu. Tapi seberapa bisa memberi manfaat untuk Iya, orang lain. selama kita masih bisa berbuat, ya lakukan gitu. Oh iya, benar sekali. Thank you Kak Wianto untuk waktunya sudah singgah ke studio kita buat ngobrol-ngobrol. Semoga setelah ini akan ada banyak yang terinspirasi untuk jadi Wianto-Wianto yang lain. Oh iya, by the way, beliau ini sampai mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Samarinda loh. Ya kan? Karena aktifnya sebagai volunteer. Ya nggak sih? Iya kan? Dari wali kota. Wali kota bukan sih? Dari mana tuh? Dari pemerintah kota ya? Yang dapat piagam itu. Oh, itu di komunitas donor darah ini sih. Oh, jadi komunitas darah. Tapi kan itu namanya Wianto Lesmana, itu kan. Jadi itu kan satu pencapaian yang luar biasa ya kan. Amin. Iya, thank you buat sharingnya. Semoga juga menginspirasi kalian untuk bisa lebih peduli dengan sekitar dan juga bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang ingin menjadi Wianto-Wianto selanjutnya. Terus berbagi, bermanfaat untuk siapapun di sekitar kita. Ya, thank you Kak Wianto waktunya. Thank you sudah menonton channel ini teman-teman. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya, di video-video kami selanjutnya, dan yang pastinya dengan teman-teman ngobrol yang lainnya juga ya. Thank you, bye-bye.